Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Oke. Hari ini Pak, saya akan mewawancarai Bapak sekilas tentang mungkin kasus yang pernah Bapak alami atau yang menjadi dilema bagi Bapak ya. Apakah itu kasus baik dari siswa ataupun guru, Pak? Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral, Pak? Sebenarnya kasus-kasus yang ada selama saya ngajar di selama saya tugas di SD 13 Pemangkat ini, kasus-kasus itu ya tetap ada. Tapi terutama kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat semuanya. Jadi secara kekeluargaan. Pak. Jadi kasus yang ada, misalnya contoh ada anak yang berkelahi, orang tuanya datang. Jadi kita itu harus kita cepat-cepat sebagai wali kelas atau kepala sekolah harus turun tangan karena tidak merembet nanti sampai ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Jadi kita selesaikan di dalam sekolah dulu. Karena kalau kita sampai merembet, kalau tidak peduli itu berbahaya bagi kita, karena kita harus cepat tanggap kalau anak yang berkelahi, apalagi sampai mengeluarkan itu istilahnya itu celaka lah, misalnya sampai luka apa sebagainya, cepat kita atasi, jangan sampai merembet ke yang hal lain lagi supaya ada demo dan sebagainya. Itulah yang kita tidak inginkan, Harus kita hindari, Pak. Hindari. Oke. Selama ini Pak, dari kasus tersebut bagaimana pengambilan keputusan Bapak untuk kasus, apakah sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Maksudnya Pak, dari kasus tersebut adakah nilai nilai-nilai dalam kasusnya, maksudnya? Jadi kita lihat dari kita tanya dulu, misalnya anak berkelahi, kita lihat siapa yang bersalah dulu, siapa yang tidak bersalah. Jadi kita jangan disamakan, itu yang sama salah pun kita beri sanksi, kita lihat dulu. Jadi kita setelahnya kita selidiki dulu. Jadi kita tanya dulu satu persatu anak itu. Jadi jangan disamakan. Kalau disamakan itu masing-masing mau benar. Jadi kita tanya satu dulu. Kita pilah, Pak. Pilah, digantian lah bertanya. Jadi supaya kita tahu mana yang bohong, mana yang tidak bohong, kita tahu. Jadi kita selidiki dulu. Kita harus ada strategi juga dalam menanya siswa yang berkelahi itu. Jadi jangan, sebagai contoh lah, jangan kita itu langsung disatukan, nah itu jadi ribut. Jadi masing-masing mau benar. Jadi kita lihat dulu jadi kasusnya. Jadi nanti tahu kita siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, tampak Siapa yang benar? Ya benar. Jadi yang benar nanti kita amankan, atau kita jadi tidak ada masalah. Nah, yang salah kita masuk entah berupa teguran kah dulu, atau berupa teguran terus tulisan atau hukuman. Sanksi, Pak. Sanksi itulah. Berarti tadi langkahnya kan memang mau kita pilah, Pak. Pilah dulu. Jadi jangan kita lihat dulu, jangan sampai kita panggil dulu satu-satu dulu, jangan sampai disamakan kita panggil, nanti ribut nanti. Oke. Ini Pak, yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Cara efektif Bapak. Jadi gini, misal tadi saya contoh kelahi lah, anak berkelahi di sekolah ini itu sering, ini kan masalah yang utama itu sering anak berkelahi, entah gara-gara sepele itu jadi besar. Jadi untuk efektif, jadi kita harus memberikan penyuluhan atau bimbingan atau BP, bimbingan penyuluhan pada anak-anak. Misalnya saya sebagai kepala sekolah beri waktu dalam apel bendera, itu Dihimbau, Pak. Dihimbau itu anak jangan nakal, jangan merusak
hal-hal yang tidak benar di sekolah, jangan bertengkar, jangan berkelahi dan sebagainya. Jadi itu sebagai identifikasi untuk kita supaya sekolah kita ini berjalan dengan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan lancar, tertib dan lancar. Oke. Apakah Bapak selaku kepala sekolahnya kan memiliki sebuah jadwal Pak, jadwal atau sebuah penyelesaian dalam dilema yang kasus tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau membuat jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Sebenarnya kita kalau masalah itu kita selesaikan itu jangan diselesaikan secara spontan. Langsung di tempat. Di tempat. Jadi kita jangan supaya dengan bertindak, kalau kita jangan diundur-undur nanti bahaya. Jadi kita setiap ada masalah, ada kasus, kita selesaikan itu hari itu juga harus selesai gitu. Nah, jadi jangan sampai bertele-tele, entah nunggu besok lagi, entah perlu. Jangan diundur-undur Pak. Nanti kalau undur nanti tidak selesai. Oke. Berarti langsung di tempat, langsung dieksekusi Pak. Langsung di tempat dah. Jadi cepat selesai. Ya Pak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Umpamanya atau Bapak berkonsultasi dengan pengawas atau dengan guru atau Nah, gimana, itu Pak? jelas kita itu harus kan berkolaborasi dengan pengawas, dengan guru, serta baru jelas. Kalau kita itu kan harus kita sebagai guru pembantu kepala sekolah, misalkan jadi harus ada kerjasama lah. Kalau tidak ada nanti ya semuanya hal tersebut kepala sekolah tidak tahan juga, sama juga tukang sate. Bukan. Berarti kita harus kolaborasi Pak, kolaborasi. Kita kan minta masukan Bapak. Oke. Dari semua hal yang tadi yang Bapak sampaikan nih Pak, yang tadi dari kasus yang Bapak alami, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tadi Pak? Apa kira-kira keputusannya Pak? Dari pengalaman yang tadi Bapak, jadi ke depannya jadi gimana gitu Pak, supaya tidak terjadi macamnya gitu. Nah, jadi untuk supaya jangan terulang kali masalah yang itu, jadi kita harus selalu memberi masukan atau nasihat. Nantilah tadi dalam contoh dalam kita kegiatan upacara atau berikan peringatan gitu. Selalu diingatkan. Jadi selalu diingatkan. Jadi jangan kita itu ya kalau memberikan itulah penanya 5K. Makilah kita ya dalam Pancasila pun sudah diatur dalam sila-silanya, itu sila keempat. Kan? Kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus mufakat. Suatu masalah kita harus mufakat kekeluargaan. Jadi kita itu jangan sampailah kita main hakim sendiri. Jadi kita harus kerjasama lah. Jadi sekarang kan udah ada undang-undang juga untuk menghakim sendiri. Oke, saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih Pak dari pengalaman Bapak tadi, bagaimana Bapak menangani kasusnya. Jadi itu juga merupakan masukan saya Pak, masukan saya ke depannya untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Oke, saya rasa cukup Pak ya. Saya ucapkan makasih Pak. Ya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Pak.